Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami jelaskan untuk tugas kami, tugas UAS Manajemen Pendetensian. Kami dari kelompok 10 Hukum Keimigrasian B, nama Yanur Anas Ardiansyah, Yesua Gugel Sitorus, dan Jeleta Feba Haprifanyuna. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan hukum manajemen pendetensian antara negara Indonesia dengan negara Singapura. Dasar hukum. Dasar hukum keimigrasian Singapura. Dasar hukum keimigrasian yang digunakan adalah The Statutes of the Republic of Singapore Immigration Act of 1979, Revised Edition 2008. Dan dasar hukum mengenai pendetensian yang digunakan yaitu Singapore Status Online, General Provisions Relating to Internal Security, Chapter 2, Powers of Preventive Detention. Dasar Hukum Keimigrasian Indonesia. Dasar Hukum Keimigrasian Indonesia yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan dasar hukum mengenai pendetensian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Selanjutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Dan ada Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-Um-01.01/2827 Tahun 2018 tentang pengembalian fungsi rumah detensi imigrasi. Berikut struktur organisasi dari negara Singapura. Lalu struktur organisasi dari negara Indonesia. Selanjutnya, ada tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi dari negara Singapura. Yang pertama, petugas imigrasi berwenang untuk bertindak atas nama pengawas imigrasi yang secara de facto adalah komisioner dari ICA. Kemudian, petugas imigrasi dapat melarang masuknya seseorang atau kelompok orang dengan alasan apapun yang berkaitan dengan kondisi Singapura. Pada tahun 2018, petugas imigrasi memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas di dalam pos pemeriksaan dan sekitar mereka. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi masuknya orang asing yang tiba di Singapura, ICA mengeluarkan berbagai izin, yang paling umum ialah izin kunjungan sosial, yang memungkinkan orang asing tetap berada di negara selama beberapa hari tertentu. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi dari negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 4 Permenkumham nomor MHH 11 OT 0101 yaitu pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian.
Kemudian, ada pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Selanjutnya, ada pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan yang terakhir, pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Politik hukum. Politik hukum di negara Singapura. Di Singapura sendiri, memilah antara tenaga kerja asing dengan talenta asing, yang pada umumnya tenaga kerja asing adalah pekerja setengah terampil yang bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, ataupun jasa di dalam rumah tangga. Kemudian, untuk talenta asing, adalah orang asing yang memiliki bakat dan memiliki kualifikasi yang baik, dan umumnya bekerja pada tingkat yang lebih tinggi secara ekonomi. Kemudian, politik hukum di negara Indonesia. Di Indonesia sendiri mengacu kepada kebijakan selektif yang bertujuan untuk menyaring siapa saja yang masuk ke negara Indonesia, dengan catatan jika individu atau kelompok yang ingin masuk ke Indonesia berdampak positif bagi negara Indonesia dalam berbagai aspek, dan sebaliknya jika tidak berdampak baik akan dilakukan pelarangan demi keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kebijakan peretensian. Kebijakan peretensian dari negara Singapura. Yang pertama, dengan maksud untuk mencegah orang tersebut atau orang asing dalam bertindak dengan cara apapun yang merugikan keamanan negara Singapura. Untuk tujuan layanan penting, berarti layanan bisnis, perdagangan, usaha, pembuatan, atau panggilan yang termasuk dalam jadwal ketiga. Dan selanjutnya, setiap orang yang didetensi harus didetensi di tempat sesuai arahan menteri. Lalu, menteri dapat menerbitkan aturan untuk pemeliharaan dan pengelolaan tempat penahanan dan untuk disiplin orang yang ditahan atau didetensi di dalamnya. Kemudian, kebijakan peretensian negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 2 Permen Kumham nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah retensi imigrasi, yaitu berada di wilayah negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, menunggu proses pemulangan atau pengusiran atau deportasi, menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai permohonan keberatan yang diajukan, dan terkena tindakan keimigrasian. Lalu, telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran deportasi. Penanganan pencari suaka dan pengungsi. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di negara Singapura. Singapura bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini diberitakan dalam submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights. Compilation Report Universal Periodic Review Second Cycle 24th Session. Singapura tidak menerima pencari suaka maupun pengungsi sejak tahun 1996. Pada tahun 2009, Singapura mengatakan bahwa Singapura tidak dapat menerima pencari suaka maupun pengungsi, tetapi akan menawarkan bantuan kemanusiaan sehingga pengungsi atau pencari suaka itu dapat berangkat ke negara lain. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di negara Indonesia. Indonesia menerbitkan peraturan seperti Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpres tersebut menjadi rujukan untuk setiap pejabat pemerintah di Indonesia
baik pusat maupun daerah, dalam hal penanganan pencari suaka dan pengungsi. Perpres tersebut juga menjadi pilihan politik Indonesia karena dahulu tidak meratifikasi Konvensi Pencari Suaka dan Pengungsi. Sisi lain dalam menjalankan Perpres tersebut harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian video dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.